Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'ala mata'alim wa ifada wa istifada wa al-qatala tamassuki bi kitabi wa sunnati rasuli wa al-tidara wa al-khair limaradatina wa thawabi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala, kita membahas tentang masih di dalam bab tentang al-khawf dan juga ar-raja. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan oleh beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu hadis dan beliau mengatakan berkata Allah Subhanahu wa taala, maknanya ini adalah hadis qudsi, hadis yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Qur'an. Ya, hadis qudsi langsung redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini menurut prasangka daripada hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku selalu bersamanya tatkala dia menyebut aku. Tatkala kita berzikir menyebut nama Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita ingat kepada Allah, kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu bersama kita, insyaallah kita akan jauh daripada maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tatkala kita merasa diri kita dipandang oleh Allah, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita ingin bermaksiat, kita malu kepada Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sesungguhnya zat yang maha memandang, yang maha memperhatikan, yang maha melihat dan menyaksikan kita hambanya. Al-hadis, nah, ini dengan disebutkan hadis yang panjang. Wa qala alaihi wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, manusia, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kamu, ya, tatkala kamu memintaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali, aku akan ampuni semua dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak memperdulikannya. Allah Subhanahu wa taala, entah dosa itu sedikit ataupun paling banyaknya dosa, tetap kalau dia meminta ampun kepada Allah, tetap kalau dia itu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, setinggi gunung di langit, tetap kalau orang itu bertobat, pernah meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Allah tidak peduli berapa banyak dosa yang kamu perbuat, ya, tetap Allah akan mengampuni. Ibnu Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, lau balagta dzunubaka ananas sama, kalau seandainya engkau melakukan dosa dan dosa kamu bertumpuk sampai mencapai ujung langit, ya, langit yang paling tinggi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu memohon ampun kepada aku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau. Ibnu Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau kamu datang kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan bumi yang dipenuhi dengan dosa-dosamu, ya, tsumma laqaitani, kemudian engkau berjumpa dengan aku, la tusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukan aku, la laqaituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan temui engkau dengan, ya, ampunan sebesar dosa yang kamu perbuat, yaitu dosa sepenuh daripada bumi tadi. Wa qala alaihi wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa izzati, demi kemuliaanku, la ajma'u li 'abdi, aku tidak mengumpulkan untuk hambaku khaufaini wala amnaini, dua rasa takut dan dua rasa aman. Fa in huwa khafani, dan apabila orang itu takut kepada aku,
fid dunya, di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, maka aku akan berikan dia rasa aman tatkala hari kiamat. Kalau orang di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat dia akan merasa aman, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in aminnani fid dunya, barang siapa yang merasa aman daripada aku di dunia, ya, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka aku akan berikan rasa takut kepadanya nanti pada hari kiamat. Kalau dia merasa aman di dunia, tidak takut kepada Allah, mau maksiat terserah apa yang dia lakukan daripada maksiat, maka di akhirat dia akan diberikan rasa takut yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa qala alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul hikmah makhafatullah. Jadi sumber atau puncak daripada hikmah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang, berapa banyak pun orang itu ibadah tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan hampa, ibadahnya akan percuma. Alhamdulillah. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala syabin ya'uduhu wa huwa fil mauti faqala lahu, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali waktu datang kepada seorang pemuda yang sedang sakit. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pemuda tersebut, dan pemuda itu sakit, dan sakitnya itu di akhir hayatnya. Faqala lahu kaifa tajiduka, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati dirimu? Faqala akhafu dhunubi wa arju rahmat rabbi, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang aku lakukan ya Rasulullah, wa arju rahmat rabbi, dan aku mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi wasallam, bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mashtama'a fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidak akan berkumpul dua hal di dalam satu hati seorang hamba seperti hamba tersebut, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf, dan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut ya apa yang dia minta daripada keamanan ya yang dia takutkan tadi. Allah akan memberikan rasa aman daripada hal-hal yang dia takutkan. Karena pemuda tadi mengatakan, ya aku takut karena dosa-dosaku ya Rasulullah, dan aku hanya mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Jadi aku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka Allah akan memberikan rasa aman kepada pemuda tersebut dan menghilangkan rasa takut pemuda tersebut tatkala dia menghadapi sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Ya